Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari, bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10,000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Mari persiapkan hatimu untuk menghadap Tuhan. Sebab Tuhan hadir di tempat ini. Mari berikan
Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka aku hendak bernyanyi bagimu selama kami hidup, Tuhan Yesus. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Pujian dan pengagungan semuanya hanya bagimu, Tuhan. Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan
Terima kasih untuk cintamu, Yesus. Dengan apa kami balas cintamu, Yesus? Oh, Yesus. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis
Engkau ada di tempat ini Tuhan. Sepanjang ibadah ini kami percaya Tuhan mempersiapkan sesuatu yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang siap berikan yang lebih lagi untuk Tuhan. Sama-sama katakan amin. Bersuka cita hari ini amin. Amin. Dan di sebelah sini bersuka cita hari ini amin. Mari berikan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau hidup di dalam kami. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Sorakan haleluya. Mari sama-sama nyatakan. Kau yang hidup di dalamku, Engkau jadikan kami lebih dari pemenang. Jadikanku lebih dari pemenang. Amin. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu
Masih kuat memuji Tuhan, amin Bapak Ibu Saudara. Yang siap sorakan amin. Sorakan tidak akan pernah berhenti kami memuji memuliakan Engkau, sebab Engkau Allah kami yang hebat. Haleluya. Sama-sama katakan. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Say, oh, oh, oh. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Katakan bersama, praise God. Sorakan haleluya. Mari sama-sama nyatakan, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Sambil angkat tanganmu dan katakan, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, kami bersatu hati ya Tuhan. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Praise God, datanglah, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Say, praise God. Yang percaya Allahnya luar biasa, sorakan haleluya. Allah yang sanggup melepaskan setiap belenggu dosa, Allah yang bertahta, dulu sekarang selamanya, kuasa-Mu tidak berubah. Haleluya. Mari tepuk tangan di atas kepala sama-sama kok. Boleh angkat tangan kita dua-duanya dan kita katakan, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti. Sungguh kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa,
bangga punya Allah yang luar biasa seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau Allah yang luar biasa, bertahta sempurna dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini ada penyerahan anak. Saya panggil anak Brody dan kedua orang tuanya. Anak Gabriel, Elzar, Likumahua dan Gianluigi Giroud Likumahua dan kedua orang tuanya. Aurora Alexandra, Morino Alexandra dan kedua orang tuanya. Anak Jonan Winsatama dan kedua orang tuanya. Anak-anak ini akan diserahkan kepada Tuhan. Mari saya undang kita sekali lagi bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita dukung anak-anak ini. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya mula kebermatan, kemasyuran dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaanmu. Hosana bagi Sang Raja, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Bapak Ibu Tuhan Yesus, kita akan masuk ke dalam prosesi penyerahan anak. Kita di GBI percaya bahwa anak-anak di bawah umur 12 tahun, mereka belum mengenal arti dari pertobatan. Itu sebabnya mereka belum boleh dibaptis, tapi mereka diserahkan kepada Tuhan Yesus. Puji syukur kepada Tuhan, pada hari ini ada 5 anak yang akan diserahkan kepada Tuhan. Yuk, saya undang kita arahkan tangan kepada anak-anak ini dan juga kedua orang tuanya. Anak Brody dengan orang tua Pak Ade dan Ibu Gabriela. Anak Gabriel dan juga anak Gianluigi dengan orang tua Pak Peter dan juga dengan Ibu Siti. Anak Morinho dan juga anak Aurora dengan orang tua Bapak Wang dan Ibu Lo. Oleh iman dari kedua orang tuamu, pada hari ini kalian telah diserahkan kepada Tuhan Yesus. Dan mulai hari ini, kalian telah menjadi miliknya Tuhan Yesus. Tuhan akan jagai kalian, pimpin kalian, sertai kalian, lindungi kalian. Berkat Tuhan turun atas kalian. Bapa, Engkau pakai anak-anak ini Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu nyata atas mereka Tuhan. Bawa mereka naik dan tidak turun Tuhan, menjadi kepala dan bukan ekor Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua mereka Tuhan. Pimpin mereka Tuhan. Hikmat marifat-Mu turun atas kedua orang tua ini Tuhan. Biarlah mereka menjadi orang tua yang mampu mendidik anak-anak mereka menjadi takut akan Tuhan. Sertai mereka Tuhan untuk memiliki keluarga yang penuh keharmonisan, sukacita, damai sejahtera Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan Engkau buat berhasil. Setiap kebutuhan mereka Engkau cukupkan, bahkan berlimpah, limpah, limpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji dan hormat hanya bagi nama-Mu. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu sekalian, kita persiapkan diri kita untuk berdoa syafaat. Kami bersyukur Tuhan apabila sampai dengan hari ini kami boleh beribadah. Oleh karena itu kami mengangkat tangan kami berdoa
Kami memberkati, kami melepaskan berkat atas negeri kami Indonesia. Kami lepaskan keamanan, kerukunan, damai sejahtera berlimpah-limpah atas negeri kami. Bahkan keselamatan daripada Engkau Tuhan boleh ada atas negeri kami dan atas seluruh rakyat Indonesia. Engkau memberkati atas pemerintahan yang ada ya Tuhan. Buat Presiden Jokowi, wakilnya Pak Maruf Amin, semua jajaran kabinet yang ada. Terus Tuhan tuntun, Tuhan taruh isi hati Tuhan. Biar setiap kebijakan, keputusan yang diambil mendatangkan kesejahteraan atas bangsa ini. Kami berdoa Indonesia terus tangan Tuhan yang menopang, dilalukan, dihindarkan dari segala macam bencana alam apapun Tuhan. Dan biar kiranya gereja Tuhan terus berdoa dan bersyafaat atas bangsa ini. Sampai kemuliaan Tuhan dinyatakan atas Indonesia. Berkati juga Tuhan pada saat ini kami berdoa untuk gembala sidang kami Pak Niko. Biar kiranya Tuhan terus taruh urapan api Pentakosta ketiga itu Tuhan. Dari Indonesia bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Hingga amanat agung Tuhan Yesus boleh terus terlaksana. Berkati buat gembala sidang kami Pak Niko beserta keluarga besarnya. Aman dalam pelindungan Tuhan. Kami juga berdoa untuk gembala CK7 Dr. Yanto Simko Putra. Tuhan, mereka membawa setiap kami untuk menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Biar kiranya gembala kami Dr. Yanto terus Tuhan urapi, membawa setiap kami menjadi umat yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan Yesus. Tutup bungkus gembala kami beserta keluarga besarnya, aman dalam pelindungan Tuhan senantiasa. Terima kasih ya Bapa. Dan kini kami juga mau berdoa untuk setiap anak-anak muda, mereka yang ada di dalam keluarga kami, generasi-generasi Yeremia. Kami berdoa anak-anak muda di dalam CK7 bahkan di bangsa-bangsa boleh bangkit, boleh keluar anak-anak muda yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Anak muda yang penuh dengan kuasa Roh Kudus, yang mengasihi jiwa-jiwa untuk mereka boleh melayani. Berkati anak-anak ini Tuhan, anak-anak muda di keluarga kami, dimanapun mereka berada, boleh memuliakan nama Tuhan, membanggakan keluarga, dan menjadi berkat dimanapun setiap mereka berada. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan buat hari ini, buat hamba-Mu yang sudah Engkau utus untuk melayani kebenaran firman Tuhan hari ini. Biar kiranya kebenaran firman Tuhan diimpartasikan menjadi benih firman yang hidup atas setiap umat Tuhan. Dan setiap umat Tuhan yang hadir boleh sungguh-sungguh menyiapkan hati dan telinga kami untuk kami terus dibentuk. Dan biar setiap benih firman yang ditaburkan itu tertanam, berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah. Sehingga setiap umat Tuhan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Berkati hamba-Mu pelayanan sepanjang hari ini Tuhan. Dan keluarga besarnya aman dalam pelindungan Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saat ini saya mau menyapa bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di GBI PRJ. Di ibadah yang kedua ini, jika ada boleh lambaikan tangannya jemaat baru. Apakah ada? Ada di sebelah kanan saya, selamat datang di GBI PRJ. Bagi jemaat baru bisa men-scan QR yang ada di layar untuk mengisi form biodata jiwa baru, dan nanti setelah ibadah ini selesai bisa mengunjungi counter jemaat baru di depan untuk mengambil souvenir. Dan saya juga mengingatkan bagi Bapak Ibu setelah ibadah ini selesai, diharapkan Bapak Ibu untuk bisa mengisi angket, caranya dengan men-scan QR code yang ada di kursi depan Bapak Ibu Saudara, supaya kami bisa memperbaiki pelayanan kami ke depannya menjadi lebih baik lagi. Shalom Bapak Ibu Tuhan Yesus, diberkati hari ini, menikmati hadirat Tuhan. Bapak Ibu Tuhan Yesus, tidak terasa bahwa gereja ini sudah dipercayakan Tuhan untuk melayani Bapak Ibu selama 25 tahun. Dan di bulan Desember tanggal 4 nanti, kita akan merayakan hari jadinya GBI PRJ yang ke-25. Kami rindu Bapak Ibu semuanya bisa datang bergabung bersama kita semua. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Tanggal 4 nanti kita akan ada 4 kali ibadah. Ibadah yang pertama akan dilayani oleh gembala kita, Dr. Yanto. Itu jam 8 pagi. Lalu ibadah yang kedua, jam 11, kita akan dilayani oleh gembala sidang, Pak Niko. Yang ketiga, jam 2 dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. Dan yang keempat, kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Johan Lumoindong, jam 4.30. Nah Bapak Ibu Tuhan Yesus, bagi Bapak Ibu yang sudah lama tertanam di sini, Bapak Ibu tentu tahu ya,
Pada saat kita merayakan anniversary, boleh dibilang kapasitas kita biasanya full. Oleh sebab itu, kita harus mengeluarkan undangan untuk memastikan bahwa Bapak Ibu yang hadir di jam ibadah tersebut mendapatkan kursi. Minggu depan, kami sudah buka counter untuk Bapak Ibu ambil undangan tersebut. Prioritas pertama kami berikan kepada Bapak Ibu yang sudah memiliki kartu keluarga jemaat. Bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki KKJ, minggu depan selesai ibadah, Bapak Ibu bisa langsung ke counter, di depan kita sudah siapkan ada 8 line nanti. Bapak tinggal sebut aja nama ataupun nomor telepon yang didaftarkan pada saat itu. Nanti mereka akan lihat di komputer berapa jumlah anggota keluarga. Tiket atau undangan yang diberikan adalah setiap anggota keluarga yang berusia di atas 12 tahun. Ya. Lalu bagaimana dengan Bapak Ibu yang belum memiliki KKJ? Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki KKJ, pada hari Seninnya, ya, jadi tanggal 30 adalah hari Minggu, pada hari Seninnya tanggal 31 Oktober, Bapak Ibu sudah bisa mendaftarkan untuk mendapatkan tiket melalui aplikasi. Ya. Bapak Ibu daftarkan, nanti di hari Minggunya Bapak Ibu sudah bisa ambil tiketnya. Kita percaya bahwa semuanya ada dalam perkenanan Tuhan. Kita mengucap syukur kalau kita dipercaya sampai 25 tahun dan kita percaya bahwa akan terus Tuhan percayakan. Kami rindu Bapak Ibu bisa undang teman-teman saudara untuk ikut bergabung bersama-sama dengan kita. Ya, 4 kali ibadah. Lalu satu hal lagi yang perlu saya sampaikan adalah kami juga mengundang, membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang terbeban untuk menabur untuk acara tersebut. Kami sudah siapkan paket-paket sponsorship bagi Bapak Ibu yang punya usaha ataupun punya bisnis yang mau dipublikasikan. Nanti Bapak Ibu keluar dari sini bisa ke counter, tanya kepada mereka, kami belum buka paketnya tapi bisa daftarkan, minggu depan paketnya akan keluar. Kita akan hubungi Bapak Ibu semuanya. Ya. Yuk sekarang saya undang Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam persembahan. Bagi Bapak Ibu yang memerlukan amplop, bisa angkat tangannya, nanti teman-teman Asyir bisa membawanya. Sudah? Kalau sudah boleh saya undang bangkit berdiri, yuk kita berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu. Terima kasih untuk setiap berkat-berkat-Mu Tuhan yang Kau percayakan kepada kami. Dan pada hari ini adalah sebagian dari berkat yang Kau berikan untuk kami kembalikan untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk persembahan ini. Kami percaya Tuhan kami akan menerima kesehatan keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Teresia Cynthia Tirta di Reja SH. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak, yaitu King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan 2 PM Young Professional and Couples.
Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kami percaya kepadamu ya Tuhan, karena Engkau Allah yang selalu menggenapi firman-Mu, dan Engkau tidak pernah berubah sampai dengan selama-lamanya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Yes, Lord Jesus. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Allah yang tidak pernah berubah. Sungguh Engkaulah kekuatan kami ya Tuhan Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Mari sekali lagi nyatakan kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Benar ya Tuhan Yesus. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. Sebab aku percaya, bukan karena aku melihat, yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. Mari jemaat Tuhan nyatakan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu
Mari lebih sungguh-sungguh nyatakan. Sebab aku percaya, bukan karena melihat. Kami angkat tangan kami ya Tuhan. Kami percaya akan firman-Mu yang selalu digenapi. Bukan karena melihat. Mari sekali lagi jemaat Tuhan. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena Yes Lord Jesus yang selalu digenapi. Kami percaya kepadamu ya Tuhan, karena Engkau Allah yang tidak pernah berubah kuasanya sampai selama-lamanya. Mari sama-sama nyatakan. Sebab aku percaya, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, amin. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya, 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 haleluya. Mengapa kami ada di tempat ini, saudara? Mengapa kami mengangkat tangan kami kepada Engkau ya Tuhan? Sebab kami percaya firman-Mu tidak pernah berubah. Janji-Mu ya dan amin. Engkau tidak pernah mengingkari janji-Mu. Oleh sebab itu, sorak-sorai kami, pujian kami, hormat kami hanya kepada Engkau satu-satunya Allah yang bertahta dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Bukan hanya kami yang menikmati Engkau hari ini, Engkau pun menikmati kami. Kalau surga menikmati pujian penyembahan umatnya, maka berkatnya akan dilimpahkan untuk kita semuanya. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kalau firman yang aku siapkan ini sangat memberkati hamba-Mu ini, aku akan impartasikan kepada umat-Mu di tempat ini. Kalau aku diberkati, mereka juga diberkati Tuhan. Lebih dari apa yang aku terima. Roh Kudus, berbicaralah, leluasalah bekerja. Kami siap dibentuk menjadi bejana yang indah itu. Di dalam nama Yesus, mari yang siap diberkati dengan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, 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 amin. Silakan duduk Bapak sekalian. Shalom. Puji Tuhan. Saudara merasakan hadirat Tuhan di tempat ini? Sangat diberkati dengan cara kita menyembah Tuhan, saudara. Dengan apa itu? Merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Maka Tuhan ditinggikan dan berkatnya pasti akan dilarikan buat kita semuanya. Amin. Nah, judul firman Tuhan hari ini adalah doa yang dikabulkan oleh Allah. Doa yang dikabulkan oleh Allah. Nah, kita akan belajar dari satu sosok yang sangat menginspirasi saya dalam berdoa. Namanya Yabes. Ya, dari 1 Tawarikh pasal yang keempat ini. Nah, sebelum saya selanjutkan, siapa yang pernah berdoa seperti Yabes berdoa? Boleh angkat tangan? Pernah berdoa seperti Yabes berdoa? Saudara pernah dengar nyanyian Yabes? Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Pernah dengar? Oke. Siapa yang namanya Yabes di sini? Ada? Oh, enggak ada. Baik. Mari kita belajar dari satu sosok ini. Sementara firman disampaikan, saya mau kasih tahu buat kita semuanya dulu begini. Mungkin kita pernah disakiti hati kita oleh orang lain. Mungkin kita pernah ditolak. Mungkin orang pernah menubuatkan atau berkata-kata asal-asal tentang masa depan kita yang gelap. Atau bahkan mungkin orang tua kita
pernah menghukum kita dengan kata-kata yang itu adalah kutuk. Atau mungkin dokter memvonis saudara, umurmu tinggal hitungan bulan lagi. Atau bisa juga begini, kamu gak akan pernah berhasil, kamu gak punya modal. Kamu gak akan pernah sukses, kamu gak punya gelar. Kamu akan pernah jadi orang. Padahal kita udah jadi orang loh saudara. Tapi orang bilang kita gak jadi orang. Nah mungkin kata-kata itu pernah kita dengar dan itu ditujukan buat kita. Saya mau katakan begini, ada kabar baik buat kita semuanya. Semua kata-kata itu, semua apa yang dilekatkan manusia kepada kita, orang tua kita mungkin menolak kita, atau anak kita menolak orang tuanya. Saya mau katakan begini, hari ini ada kabar baik buat kita semua. Lewat peristiwa Yabes ini, kita akan mengerti, kalau Allah bekerja, yang tertutup akan dibukakan. Amin. Mari kita lihat saudara. Nah saya akan jelaskan dulu tentang Tawarikh. Kenapa kisah Yabes ini ada di kitab Tawarikh. Arti kata Tawarikh itu adalah arsip. Filing. Kenapa? Karena Tawarikh ada setelah kisah raja-raja. Jadi dalam Alkitab raja-raja itu, satu raja-raja, dua raja-raja itu menceritakan tentang kerajaan Israel. Baik sejak dari Saul, Daud, sampai nanti dengan Salomo dan pecah menjadi dua. 10 suku di utara, 2 suku di selatan. 10 suku ibu kotanya Israel, yang bawah 2 ibu kotanya Yerusalem. Nah itu diurut semuanya saudara, di kitab Tawarikh itu. Tujuannya apa? Karena nanti dari runutan, dari arsip itu akan ada muncul nama Mesias, Yesus Kristus. Oleh sebab itu, si penulis kitab Tawarikh sedang memasukkan nama-nama yang pantas masuk ke situ. Yang pantas masuk ke silsilah. Karena bagi orang Yahudi tidak mudah nama masuk ke silsilah. Tapi tiba-tiba saudara, di dalam 1 Tawarikh 4 muncul nama Yabes. Nah nanti kalau saudara sudah belajar ini, udah ngerti firman ini, nanti kalau berdoa seperti Yabes berdoa, saudara punya dasarnya dan legal standingnya. Oh ternyata seperti itu. Yuk mari kita baca dulu dalam 1 Tawarikh 4 ayat 1, 9, dan 10. Ya, 1 Tawarikh 4, 1, 9, 10. Ayat 1 dulu kita baca. Dari atas ya. 1, 2, 3. Keturunan Yehuda dari cabang lain. 1. Anak-anak Yehuda ialah Peres, Hesron, Karmi, Hur, dan Syobal. Stop dulu. Sepintas kalau kita baca, ini apa sih artinya? Tapi kalau Alkitab kita gali saudara. Kita kulik saudara. Wah itu sumber berkat yang luar biasa. Garis bawahi nama Peres. Ya, nanti akan ada artinya. Ayat 9. 1, 2, 3. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Stop, sampai sini dulu. Tradisi Mesopotamia kuno, tradisi Israel kuno, mungkin sampai dengan sekarang ini saudara. Setiap kali ada ibu mengandung, mau melahirkan, yang nyiapin nama itu suaminya atau papanya. Semua orang Yahudi. Saya kasih contoh satu saja ya. Misalnya, sebelum atau sesudah Yohanes Pembaptis lahir, saudara, umur 8 hari, baru dikasih nama. Nah waktu lahir 8 hari, itu tetangga udah pada ngumpul. Tanya sama Elisabeth, karena mamanya Yohanes Pembaptis Elisabeth. Elisabeth, siapa nama anak ini? Yang satu bilang, kasih nama Zakaria seperti papanya. Gitu. Apa jawab Elisabeth? No, tunggu papanya pulang. Zakaria sedang tugas di Bait Suci. Dia sebagai imam besar. Begitu dia pulang, sampai di rumah kita akan tahu siapa namanya. Betul. Waktu Zakaria pulang dalam keadaan bisu saudara. Tiba-tiba waktu ditanya terbuka suaranya. Dia katakan Yohanes.
Jadi setiap orang Yahudi, setiap orang Israel, kalau lahir anaknya, yang kasih nama siapa? Papanya. Kecuali siapa? Yabes. Yabes yang kasih nama siapa saudara? Ibunya. Kenapa saudara? Papanya saja udah gak mau tahu. Mamanya pun memberi nama yang membuat Yabes itu akan melekat merasa bersalah, penderitaan, ya, masa depan yang suram melekat seumur hidupnya. Karena ibunya bilang gini, sebab katanya aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Kata kesakitan artinya penderitaan, kesusahan, sorrow. Masa depannya gelap. Tidak ada hal yang baik dalam masa depan Yabes. Dan saudara tahu, itu melekat sepanjang hidupnya. Orang tua kalau kasih nama anaknya kan punya tujuan, betul ya? Misalnya nih, lahir anak laki-laki dikasih nama Hartono gitu. Mamanya atau papanya punya tujuan. Nama Hartonya supaya apa? Dari dua kata itu, harta dan ono. Jadi supaya harta dan ono itu selalu melekat dalam diri anak ini, nanti selalu ada harta buat anak ini. Punya tujuan bukan? Iya. Budiman misalnya. Menjadi orang yang berbudi. Baik budi kan gitu. Kasih nama selamat. Biar kata ditabrak apa juga selamat kan gitu. Tapi lihat saudara. Mamanya sendiri dengan kuat berkata, namamu Yabes karena engkau membuat aku menderita. Papanya udah gak mau tahu. Ini mendobrak tradisi Israel, harusnya papanya yang kasih nama. Tapi mamanya yang maju, Yabes kamu bikin susah orang. Bikin menderita orang tua. Bikin aku kesulitan. Jadi penderitaan, masa depan gelap itu melekat dalam diri Yabes sepanjang hidupnya. Ini saudara. Kemana-mana Yabes. Saya bisa bayangkan begini. Dia keluar dari rumah mati anak-anak. Tetangga bilang, jangan gabung sama Yabes. Jangan ajak main Yabes. Karena artinya kesulitan. Nanti kamu ketularan hidup dalam kesulitan. Dia gak punya masa depan. Orang tuanya sudah gak mau tahu saudara. Kalau saya kasih bahasa yang sekarang ini ya, Yabes itu dikuepang sama papanya. Dibuang dari sisilah keluarga. Kenapa? Namanya tidak layak masuk ke silsilah Yehuda. Sebab dari suku Yehuda nanti keluar raja-raja sampai kepada Mesias. Tapi lihat ayat 10 saudara. Yuk kita baca ayat 10. 1, 2, 3. Yabes berseru kepada Allah Israel. Stop. Kenapa dia berseru kepada Allah Israel? Kalau Alkitab menulis punya arti. Alkitab menulis pasti punya tujuan. Kenapa harus ada Allah Israel? Perhatikan ini saudara. Nanti akan kita jelaskan. Tapi kita lanjutkan dulu. Yuk 1, 2, 3. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku. Dan melindungi aku daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Dari sini kita bisa melihat saudara. Papanya gak mau tahu. Mamanya kasih nama yang luar biasa buruknya. Tetangga gak mau. Teman-teman gak mau main dengan Yabes. Tapi semua hal buruk yang menimpa dirinya diubah menjadi kata-kata berkat. Yabes tidak membenci papanya. Yabes tidak mengutuk mamanya. Yabes tidak benci kepada keluarganya. Tapi Yabes tahu persis kemana aku mengadu. Allah Israel. Dia minta doa seperti itu. Dan bagi Tuhan, orang yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang tidak membalas keburukan dengan keburukan. Yang membalas kejahatan dengan kebaikan. Allah mengabulkan permintaannya itu. Amin. Lihat saudara, mari kita lihat.
Boleh bantu Pak klik? Ya, lihat. Saya ingin jelaskan tentang sekilas Yabes, saudara ya. Sekilas Yabes. Dari suku Yehuda. Dia dari suku Yehuda, keturunan Peres tadi tuh, ayat 1 tadi ya. Peres, leluhur Daud. Nama ini sulit masuk ke silsilah karena arti namanya apa saudara? Dia yang menyebabkan kesusahan. Sulit masuk. Nanti akan ngotor-ngotorin silsilah Mesias. Nanti akan membuat buruk silsilah orang Yahudi. Maka dibuang nama Yabes itu saudara. Tapi lihat. Oleh karena doanya dan dia dipermuliakan Tuhan. Maka keturunan Peres terjaga. Keturunan Peres bisa dilanjutkan. Walaupun dia bukan dari kalangan imam. Bukan dari kalangan nabi. Atau dari raja. Tetapi Yabes dipermuliakan karena dia melanjutkan keturunan Peres. Dan doanya, doa yang penuh iman itu dikabulkan oleh Tuhan. Ini dasarnya. Mari kita lihat posisi Yabes di mana saudara. Ya, saya menjabarkan ini supaya saya itu saudara kalau doa punya legal standing. Kalau doa punya alasan, oh ini karena ini aku berdoa gitu. Lihat saudara, posisi Yabes ada di lingkaran merah itu. Sejak dari Adam yang paling kanan sana kiri atas, kiri atas itu, sampai nanti dengan Nuh keturunannya, lalu melahirkan Abraham, dulu namanya Abram. Kata Abram itu bapak bangsa, diubah jadi Abraham jadi bapak sejumlah bangsa besar. Dari Abram turun sampai ke Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak 12 laki-laki, salah satunya Yehuda. Tadi di awal kan keturunan Yehuda, gitu ya. Dari Yehuda turun ke Peres. Dari Peres ini saudara, ada nama Yabes di tengahnya. Sekiranya Yabes tidak dipermuliakan, tidak didengarkan doanya oleh Tuhan, maka ke bawahnya kacau. Begitu Yabes dipermuliakan, ke bawahnya urut tuh Hesron, Aminadab, sampai ke Raja Daud. Dari Raja Daud dikisahkan oleh Injil Lukas ke atas sana. Itu Injil Lukas. Sampai ada nama Yusuf, papanya Yesus. Oleh Injil Matius turun ke bawah. Keluar nama Maria. Jadi dari Yusuf ya, yang diceritakan oleh Injil Lukas, Maria yang diceritakan oleh Injil Matius, muncullah Yesus Kristus. Saudara bisa bayangkan, yang tadinya yang disepelekan oleh orang tua, yang dikuepang oleh orang tuanya, diberi nama melekat kesulitan itu. Tapi dengan doa yang keluar dari hati yang paling dalam, dan dia tahu persis kemana dia berdoa, ke Allah Israel, maka Yabes dipermuliakan Allah, melanjutkan keturunan Peres. Keturunan Peres terjaga karena ada orang yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak membalas caci maki dengan caci maki. Tidak membalas papanya yang tidak mau mengakui dia sebagai anaknya. Tidak membalas mamanya yang kasih nama artinya penderitaan. Dia ubah ion negatif menjadi ion positif. Maka Allah mengizinkan keturunan Peres terjaga sampai kepada Yesus Kristus. Sekarang sudah mengerti ya dasarnya apa. Jadi nanti kalau misalnya saudara dengar lagu kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Ingat ini saudara. Kalau saudara berdoa sendiri, Tuhan, aku diperlakukan tidak baik. Hak warisan tidak turun kepadaku. Karena aku dianggap anak yang durhaka. Tuhan, mungkin dokter memvonis aku, umurku tinggal 3 bulan lagi. Kalau saudara berdoa seperti Yabes berdoa, ingat kepada siapa saudara datang. Kalau Yabes kepada Allah Israel, kita kepada Allah kita yang kita kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ada kok saudara. Amin. Yabes ke Abraham dasarnya. Kita dasarnya ke Tuhan Yesus Kristus.
Di akhir khotbah nanti saya akan jelaskan itu, saudara. Mari kita lihat. Ibu yang mengeluarkan kata-kata kutuk yang melekat sepanjang hidupnya kepada anak kandungnya. Oleh anaknya diubah menjadi kata-kata berkat yang kita baca tadi. Dari kata-kata berkat ini, saudara, ada 4 hal yang diterima karena diminta Yabes kepada Allah Israel. Yang pertama, ayat 10a bilang begini, berkati aku berlimpah-limpah. Yabes mengakui bahwa Allah Israel adalah sumber segala berkat. Permohonan ini didasarkan atas janji Allah kepada Abraham, bapa leluhurnya. Dari sini saya bisa melihat begini, wow, Yabes tahu leluhurnya siapa. Wow, Yabes tahu mungkin baca silsilah keluarga. Oh, sekalipun keluargaku nggak terima aku dikepang, aku disisihkan. Tapi kalau Tuhan izinkan aku lahir ke dunia, aku punya dasar minta kepada Allah Israel itu. Doamu harus tahu legal standingnya. Jangan asal berdoa. Yabes dipermuliakan karena dia tahu dasarnya apa. Dia datang kepada Allah Israel yang berjanji kepada Abraham. Janjinya apa? Nanti saya akan lihat. Yang pertama, dia minta diberkati berlimpah-limpah. Saudara punya hak juga untuk datang kepada Tuhan minta berkat berlimpah-limpah. Karena saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, dia minta apa, saudara? Perluas daerahnya. Bagi orang Yahudi, orang Mesopotamia kuno, saudara, tanah itu penting. Tanah itu sebagai sebuah bukti bahwa dia layak di hadapan Tuhan. Tanah itu sebagai bukti bahwa dia diperkenankan Tuhan. Abraham masuk ke tanah perjanjian, yang pertama kali dia beli satu tanah, saudara. Dikasih gratis, dia nggak mau. Kenapa? Kadang Abraham berpikir melampaui zamannya. Dia beli satu tanah namanya Mahpela. Dipakai untuk apa, saudara? Kuburan keluarga. Bagi Abraham, aku menginjak tanahnya janjikan Tuhan, nggak mau gratis, aku beli. Gua Mahpela itu dibeli Abraham. Dan sampai sekarang, itu tempat yang paling disukai oleh bangsa Yahudi. Untuk datang, untuk berdoa ya, di Gua Mahpela itu. Nah, minta perluasan daerah, kenapa? Jangankan aku dapat warisan, wong papaku aja nolak aku kok. Jangankan dapat bagian tanah, mamaku saja kasih nama penderitaan. Oleh sebab itu Bapak Allah Israel, perluas daerahku. Mungkin aku cuma diizinkan ada di ruangan ini. 3x3 kamarku ini. Mungkin orang tuaku membatasi ini. Tapi Tuhan Allah Israel, perluas daerahku. Dan itu legal standingnya ada. Karena dia keturunan Abraham. Yang ketiga, 10C. Dia minta apa? Penyertaan Allah. Kalau engkau sudah memberkati aku. Kalau engkau sudah memperluas daerahku. Tuhan, jangan tinggalkan aku. Banyak orang membenci aku. Ingin mencelakakan aku. Mereka akan mengejar-ngejar aku. Papaku, mamaku saja memperlakukan aku seperti itu. Tolong Tuhan, sertai aku dalam keadaan entah aku diberkati, diperluas daerahku, sertai aku. Itu doa Yabes. Dan kesempurnaannya, bebaskan aku dari malapetaka dan mara bahaya seperti yang diucapkan oleh ibu kandungku. Wow. Yabes tahu persis dia siapa. Dan Yabes tahu persis kepada siapa dia mengadu. Hanya kepada Allah Israel. Dan saudara lihat, Allah mengabulkan permintaannya itu. Saudara memang bukan darah daging dari keturunan Abraham. Tapi kita keturunan Tuhan Yesus Kristus karena kita percaya kepada dia. Berhak terima janji Allah. Mintalah berkat, mintalah perluasan daerah. Mintalah tangan Tuhan menyertai. Dan mintalah dilepaskan dari malapetaka dan mara bahaya. Itu akan menjadi bagian kita. Amin. Siapapun saudara dan saya. Kita berhak terima. Dan kita berhak minta kepada Tuhan. Amin. Lihat doa Yabes ini saudara.
Didasari atas apa? Mengandalkan Tuhan Allah Israel. Yuk kita baca satu ayat ini saudara. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Itu doa yang mengandalkan kuasa Tuhan. Sekalipun dilihat orang, kamu dalam kekeringan, kamu dalam penderitaan, kamu gak mungkin sukses, masa depanmu gelap, syuru dalam hidupmu. Tapi kalau kita tahu kepada siapa kita mengadu, Allah sanggup merubah yang tidak baik menjadi baik. Yang tertutup akan dibukakan oleh Tuhan. Amin. Ini saudara. Nah tadi saya ngomong tentang apa? Legal standing Yabes berdoa. Faktor Abraham, saudara. Mari kita lihat. Klik. Boleh bantu, Pak? Iya, sorry. Ini dulu. Ya, ini. Doa orang benar karena faktor Abraham, saudara. Ini kita akan main di sini nih. Banyak di sini. Nanti saudara akan tahu gitu. Saudara lihat ini. Di dalam Yakobus 5 ayat 16a bilang begini. Kita baca yuk. 1, 2, 3. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dulu saya bahasa sepintas saja. Oh orang benar. Oh hidupku harus benar. Ya memang seperti itu. Oh orang benar. Aku harus hidup seperti apa yang Tuhan perintahkan. Yes. Tetapi makna yang paling dalam sebenarnya. Doa orang benar begini. Doa yang diucapkan oleh manusia. Siapa dirinya? Yabes disebut orang benar. Karena dia keturunan Abraham. Yang berhak terima janji. Yabes berdoa. Dikabulkan Tuhan. Karena dia tahu kepada siapa dia datang. Itu orang benar. Kita percaya kepada Yesus. Maka kita datang dan minta Yesus. Berkati aku. Disebut orang benar. Karena Yesus sudah membenarkan kita. Yesus sudah menguduskan kita. Menyucikan kita. Membenarkan kita. Sama seperti Allah memilih Abraham. Orang percaya. Orang benar. Maka doa orang benar. Dan keturunannya kalau hidup benar. Pasti besar kuasanya. Amin. Jadi yang ada di tempat ini. Kalau menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sudah otomatis saudara adalah orang benar. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Ini dasarnya. Yabes tahu persis aku anak Abraham. Tadi itu silsilahnya. Aku keturunan Abraham, berhak terima janji. Gak peduli papaku bilang apa, mamaku ngomong apa. Tapi aku datang kepada Allah Israel karena aku orang benar. Aku dibenarkan karena aku percaya kepada Allah nenek moyangku. Yaitu Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Kita lihat sekarang. Lihat janji Allah kepada Abraham. Saudara. Sekarang dari Yabes ke Abraham. Tarik ke atas saudara. Abraham itu dulu namanya Abram. Bapak bangsa. Abram itu bapak bangsa. Diubah jadi Abraham. Menjadi bapak sejumlah bangsa besar. Kenapa? Dia dulu dari Ur-Kasdim. Ur-Kasdim itu wilayah Irak. Wilayah Irak sekarang ini. Ya. Suruh naik ke Haran. Pindah ke Haran. Wilayah Syria sekarang. Dari Irak ke Syria dia taat. Hidupnya belum benar. Hidupnya masih seperti ayahnya. Menyembah ilah-ilah asing. Tapi Allah pilih dia menjadi gacoannya. Untuk apa? Dijadikan sebagai sokok guru orang beriman. Allah bilang begini, keluar dari Haran, aku akan berkati engkau. Dan saudara lihat, janji berkatnya saudara. Di dalam Kejadian 15 ayat 18-19. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman. Kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini. Mulai dari sungai Mesir. Nih sungai Mesir itu ini. Sampai kemana saudara? Sungai yang besar itu yaitu sungai Efrat. Itu sungai Efrat ke atas.
Tigris, Efrat itu wilayah Mesopotamia, Irak sana. Dari sungai Mesir sampai sungai Efrat, aku berikan kepadamu, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus. Yebus nanti diubah jadi Yerusalem. Dari situlah janji Allah kepada Abraham yang hijau itu. Makanya semua keturunan Abraham berhak minta janji Allah lewat nenek moyangnya. Nah, Israel modern, saudara, cuman yang kuning itu tuh. Sampai sekarang itu wilayah Israel. Itu pun masih dipotong. Jalur Gaza, tepi barat sama wilayah Hebron. Itu menjadi milik Palestina. Padahal janjinya seluas itu. Nah, kalau Yabes berdoa minta perluasan daerah, sah. Kalau Yabes minta tanah diperluas, sah. Karena dia keturunan Abraham. Berhak terima janji. Lihat janjinya, saudara. Tentang 3 hal. Allah berjanji 3 hal tentang kepada Abraham. Nomor 1. Berfirmanlah Tuhan, Kejadian 12 itu. Mengapa Israel diberkati Tuhan? Ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Pergilah dari negerimu. Dari Haran tuh. Dari Ur Kasdim sudah ke Haran. Dari situlah keluar firman ini. Dan dari sanak saudaramu. Dan dari rumah bapamu ini. Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nomor 1. Abraham dapat janji berkat negeri. Apa itu? Tanah. Yang kedua. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Yang kedua, tentang bangsa yang besar. Keturunan. Yang ketiga, dan memberkati engkau. Bukan cuma tanah, bukan cuma keturunan, tapi juga berkat-berkat akan menyertainya. Lewat inilah Yabes melek, saudara. Lewat inilah Yabes tahu, oh ternyata aku punya nenek moyang yang diberkati luar biasa. Papaku gak peduli, mamaku seperti itu, keluargaku kayak begini, bosku kayak begitu, dokter ngomong aku divonis, misalnya seperti itu. Ternyata aku punya sumber berkat yang luar biasa, karena aku keturunan Abraham. Sampai di sini mengerti ya saudara ya, mengapa Yabes berdoa dan mengapa doanya dikabulkan. Betul? Nah, mungkin saudara tanya begini, Pak, itu kan buat Abraham. Orang sana. Itu kan buat keturunannya. Orang sana, Mesopotamia. Itu kan buat orang Yahudi. Itu kan buat Yabes. Rumah saya, Pak, di Jembatan Hitam. Rumah saya, Pak, di Sunter, Kelapa Gading. Apa saya punya hak untuk minta kepada Allah? Ada kabar baik bagi kita semuanya. Lihat ayat ini saudara. Galatia 3 ayat 29. Kita baca yuk. 1, 2, 3. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Oh. Sekarang doamu bukan doa yang asal-asalan. Engkau tahu persis sekarang legal standingnya di mana. Engkau tahu persis sekarang dasarnya apa. Ya, kalau Yabes berdoa dan dikabulkan karena dia darah dagingnya Abraham. Ya, kalau Daud dipermuliakan karena dia darah dagingnya Abraham. Ya, kalau syekh sekarang orang Dubai, orang Emirat Arab itu diberkati sepertinya diberkati berlimpah. Dia darah dagingnya Abraham. Karena 3 agama besar ini saudara. Yahudi, Muslim, Kristen. Disebut sebagai agama Abrahamik. Percaya bahwa Abraham adalah bapa leluhurnya. Orang Islam memanggil Ibrahim. Orang Yahudi panggilnya Avram. Kita orang Kristen panggilnya apa? Abraham. 3-tiganya berhak terima janji. Jalur Muslim, karena dia anaknya dari Hagar. Pembantunya itu. Jalur Yahudi dari Yakub, Ishak dan Yakub. Nah kita dari jalur mana saudara? Jalur iman. Jalur iman lebih kuat daripada jalur darah dan daging. Amin. Jangan kecil hati.
Jangan putus asa. Kalau ada orang melempar kita, membuang kita, tidak mereken kita, kamu gak berhasil. Setiap ulangan di sekolah nilaimu perjuangan 45, 45, 45. Ya kan? Mana bisa? Ya nomor satu harus belajar ya. Tapi Tuhan mampu merubah yang tidak baik menjadi baik. Amin. Yang penting saudara lari kemana? Tuhan Yesus. Yabes lari kemana? Allah Israel. Kita lari kemana? Tuhan Yesus. Karena siapa yang percaya kepada Yesus adalah milik Kristus. Dia adalah keturunan Abraham dan berhak terima janji Allah. Sampai sekarang Israel sangat diberkati Tuhan. Makanya kalau ada program Holy Land, ini kan sebentar lagi ada program Holy Land. Maret berangkat saudara. Kalau saudara punya berkat, punya kesempatan, kesehatan, berangkat saudara. Saya yakin saudara pasti diberkati. Bukti bahwa Israel diberkati. Saudara. Salah satunya saja ya. Atau nanti dua, saya kasih tahu dua aja. Yang pertama, ini namanya Taman Bahai. Taman Bahai itu ada di wilayah Gunung Karmel. Gunung Karmel itu wilayah Israel di mana pada waktu itu zaman raja-raja itu Nabi Elia itu membantai 450 nabi palsu yang dipelihara oleh Isabel. Suaminya namanya Ahab. Israel murtad sama Tuhan. Sama Elia ditantang gini, ayo kita pertandingan Allah siapa yang hidup gitu. Allahnya nabi-nabi Baal atau Allah yang kusembah. Singkat cerita, Allah menjawab doanya Elia. Lalu Elia apa? Membantai 450 nabi itu. Di mana? Di Gunung Karmel ini. Kalau taman ini misalnya sebelah sini, saudara, Gunung Karmel di situ. Seberangnya ada jalan kecil gitu di Gunung Karmel itu. Itu sangat diberkati. Di situ Tirus dan Sidon, di sana tuh Tirus dan Sidon. Lalu naik lagi itu Libanon. Bedanya luar biasa. Keturunan Abraham sangat-sangat diberkati Tuhan. Baru satu tempat itu, saudara. Ada lagi namanya Gunung Hermon. Setiap kali saya ke sana bawa rombongan ya dengan CK7 ya. Kalau sana saya kumpulkan keluarga demi keluarga karena ini profetik. Ya, papa, mama, kalau ada anak-anak saya kumpulkan, ayo bikin lingkaran kita doa di sini. Sebab seperti Daud berdoa dalam Mazmur 133. Kalau engkau rukun, hei 12 suku Israel, maka Allah akan perintahkan salju Gunung Hermon. Berkat Gunung Hermon mengalir ke bukit-bukit Sion. Dan sampai sekarang diberkati luar biasa. Gunung Hermon dimiliki 3 negara. Libanon, Syria, Israel. Ya. Gunung Hermon itu punya 3 negara. Mengalirkan air selelehan salju ke Libanon, ke Syria, ke Israel. Debit yang mengalir ke Israel lebih besar daripada Libanon, Syria. Kenapa? Allah Abraham. Janji Abraham itu. Ditampung di Danau Galilea. Orang Israel minum air itu dari Danau Galilea. Lelehan dari salju Gunung Hermon. Wah, berkatnya luar biasa. Makanya kalau saudara punya berkat, punya kesempatan, daftar saudara, pergi ke sana. Saudara pasti akan diberkati. Amin. Saya tutup dengan sebuah perkataan seperti ini. Saudara. Tuhan tidak pernah tertarik merubah masalah kita. Tuhan tidak pernah tertarik merubah problem hidup kita. Tuhan lebih tertarik merubah diri kita. Supaya melihat masalah seperti Allah melihat. Problemnya Yabes tidak diubah. Masalah Yabes tidak ubah, tapi Allah merubah Yabes supaya dia tahu kemana dia berdoa. Hanya kepada Allah Israel. Dan kalau engkau percaya kepada Yesus, engkau adalah keturunan Abraham. Berhak terima janji-janji Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Yuk kita bangkit berdiri saudara. Biarlah pujian ini menjadi pujian iman kita. Berapa banyak kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi. Atasan kita mungkin, bos kita di kantor nggak ngelihat kita. Prestasi kita mungkin nggak dihitung. Atau dokter mungkin memvonis engkau. Atau engkau punya anak yang berkebutuhan khusus. Hari ini ada kesempatan datang kepada Tuhan. Engkau tahu sekarang legal standingnya apa? Engkau dan aku adalah milik Kristus. Keturunan Abraham berhak terima janji Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tangannya selalu memegang kita. Nyanyikan dengan segenap hatimu kepada Tuhan.
sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku, tak sekalipun melupakanku. Keluarkan dari hatimu yang paling dalam. Pujikan dengan imanmu yang kuat. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku, kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti percaya, ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti percaya. Saudara nyanyikan ya, keluarkan dari iman yang paling kuat. Tak sekalipun, tak sekalipun melupakanku. Tak sekalipun, Kau dengar Tuhan. Angkat hatimu kepada Tuhan. Ku tak katakan sekali lagi, ku takkan pernah menyerah. Ku apapun keadaanmu, Tuhan sanggup memulihkan engkau. Renungkan sebentar saudara. Kalau Tuhan sanggup memulihkan kehidupan Yabes, orang yang ditolak oleh keluarganya, orang yang dikeluarkan dari silsilahnya, tapi dia tahu persis kemana dia mengadu, kepada Allah Israel. Semua doanya dikabulkan Tuhan. Kalau Tuhan sanggup menolong Yabes, Tuhan sama yang kita sembah sanggup menolong saudara dan saya. Apa masalahmu hari ini? Mungkin ketakutan akan masa depan yang suram. Mungkin ekonomimu yang membuat engkau takut hidup. Mungkin kesehatanmu. Atau engkau ditolak, tertolak. Datang kepada Allah Israel, yaitu Tuhan Yesus Kristus.
Kalau Yabes dipermuliakan, engkau dan aku juga akan dipermuliakan Tuhan. Sebab barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah keturunan Abraham dan berhak terima janji Allah. Terima itu. Terima janji Allah. Terima janji Allah. Terima janji Allah. Jangan ragu, jangan bimbang. Teruskan hidupmu dalam takut akan Tuhan. Tuhan pasti akan pulihkan. Tuhan pasti akan pulihkan. Dan Tuhan pasti berkati. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pesan-pesan-Mu, untuk firman-firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang Kau pakai menjadi berkat bagi setiap kami Tuhan. Kau berkati Tuhan di dalam pekerjaannya, di dalam pelayanannya Tuhan. Keluarganya Kau pakai dengan luar biasa Tuhan. Dan juga berkati setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang hadir Tuhan. Kau ada bersama dengan mereka Tuhan. Di dalam pergumulan mereka Tuhan, Kau ada bersama dengan mereka Tuhan. Kau pimpin Tuhan. Hikmat marifat Tuhan turun atas setiap kami Tuhan. Sehingga setiap keputusan-keputusan kami adalah keputusan yang datangnya daripada Engkau Tuhan. Kami akan melihat mujizat terjadi di dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami siapkan hati kami untuk menerima berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu Next Tuhan Yesus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan penyertanya manis dari Roh Kudus, mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Shalom saudara, beberapa dari kita mungkin pernah merasa ada hambatan dalam pertumbuhan iman, sehingga kita sering mempertanyakan, apakah saya sudah mengalami pertumbuhan iman? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang bertumbuh harus disengaja. Max Lucado pernah berkata, Tuhan tidak pernah berkata bahwa perjalanan hidup kita akan mudah, tapi Dia berjanji pada saat kita tiba, kita akan merasa bahwa semuanya jadi layak. Kata-kata di atas mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah berjanji perjalanan iman kita akan mudah, tapi Ia berjanji bahwa pada akhirnya semuanya akan sepadan dengan perjuangan dalam perjalanan hidup kita. Lalu, apa peran Tuhan dalam pertumbuhan kita? Roma 8 ayat 28-30 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Dari 3 ayat ini, kita bisa melihat ada 5 peran Allah dalam pertumbuhan iman kita. Yang pertama, Tuhan yang memilih. Kita adalah orang-orang pilihannya. Kita harus meresponi Dia dengan datang padanya. Yang kedua, Tuhan yang menentukan. Dari tujuan, arah, sasaran yang dipercayakan kepada kita, yaitu untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Yang ketiga, Tuhan yang memanggil. Ia mengundang kita untuk mendekat. Dari perspektif lainnya, Ia memanggil nama kita, kita dikenal olehnya, dan bukan orang asing bagi Allah, Raja segala raja. Yang keempat, Tuhan yang membenarkan. Saat kita mendekati Tuhan, kita butuh dibenarkan. Justifikasi diberikan dalam iman akan korban salib Kristus. Keselamatan itu hasil pemberian dalam iman. Yang terakhir, Tuhan yang memuliakan. Tuhan menganugerahkan kemuliaan kepada siapa Ia berkenan. Bila perkenanan ada, maka kemuliaan diberikan.
Di bagian inilah perjuangan kita menjadi penting. Dalam hidup ini, kita juga harus bekerja sama dengan Roh Kudus dalam pertumbuhan iman kita. Roh Kudus yang adalah roh kemuliaan diberikan kepada orang percaya, bukan hanya untuk memberikan kuasa menjadi saksi, tetapi Roh Kudus yang memampukan kita untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging orang percaya. Selain mematikan perbuatan daging kita, Roh Kudus juga menyertai di dalam berjuang menanggung penderitaan sebagai orang Kristen. Apa saja sih perjuangan kita sebagai orang percaya? Yang pertama, berjuang melawan dosa. Contohnya, penipu yang tidak menipu lagi, pembohong yang berjuang untuk jujur. Yang kedua, berjuang melawan keinginan daging. Contohnya, tidak membeli barang sel yang tidak perlu, melawan godaan gengsi. Yang ketiga, berjuang melawan keinginan dunia. Contohnya, tidak menggunakan cara-cara dunia untuk mencapai tujuan, tidak harus kaya untuk sukses. Yang terakhir, berjuang karena menderita atas nama Tuhan. Contohnya, siap dijauhi oleh orang lain karena hidup dalam kebenaran. Siap menderita karena nama Kristus. Kita percaya dengan penyertaan dari Roh Kudus, kita mampu untuk berjuang menanggung penderitaan-penderitaan tersebut. Karena ketika kita memilih untuk menjadi Kristen, sudah otomatis kita juga akan memikul salib Kristus. C.S. Lewis pernah berkata, "Jika Anda menginginkan sebuah agama yang membuat Anda merasa nyaman, maka saya sangat tidak menganjurkan kekristenan. Oleh sebab itu, dengan berbagai perjuangan dan ketidaknyamanan yang kita hadapi sebagai orang percaya, pertumbuhan harus disengaja. Setiap perbuatan yang orang percaya lakukan bisa berujung pada dua hal, yaitu bertumbuh menjadi serupa seperti Kristus atau kebalikannya, semakin menjauh dari Kristus. Saya berdoa bahwa kita semua bersepakat dengan Roh Kudus untuk mau bersama-sama diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Memang memutuskan untuk berubah menjadi seperti Kristus tidak mudah, tapi Yesus memberikan janji bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Segala puji dan hormat hanya bagi Dia. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua.